Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bila Taufik Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama adalah K3 konstruksi dan juga yang kedua adalah upaya untuk mengendalikan kebakaran maupun mencegahnya berbasis K3 konstruksi. Nah, sebelum kita masuk kepada K3 konstruksi, kita tentunya perlu mengetahui mengenai pengertian dari K3 konstruksi. Nah, pengertian dari K3 konstruksi adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karyanya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, tentunya K3 konstruksi ini memiliki beberapa sasaran ya tentunya. Ini berikut adalah sasaran dari K3 konstruksi. Yang pertama adalah melindungi pekerja dan orang lainnya di tempat kerja. Dan juga yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan juga efisien tentunya. Dan juga yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Baik, tadi adalah mengenai tentang pengertian dari K3 konstruksi dan juga sasarannya. Setelah ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari K3 konstruksi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam dasar hukum K3, tentunya kita harus mengetahui tentang sistem manajemen K3. Nah, sistem manajemen K3 didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, tentunya sistem manajemen K3 ini dilatar belakangi oleh berbagai kondisi. Yang pertama adalah K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Dan juga yang kedua adalah kecelakaan kerja yang terjadi masih sangat tinggi. Dan juga yang ketiga adalah pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Selanjutnya adalah relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3 ini. Dan juga selanjutnya adalah tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional. Nah, saat kita mengetahui tentang latar belakang kebijakan dari SMK 3 tadi, kita sekarang masuk ke dalam dasar hukum dari K3. Nah, dasar hukumnya adalah dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 86 dan 87 UU 13 tahun 2003 yang menjelaskan tentang, pada pasal 86 menjelaskan tentang jaminan perlindungan dan keselamatan pekerja, pada pasal 87 menjelaskan tentang kewajiban penerapan manajemen keselamatan. Nah, untuk sanksi administratifnya dijelaskan pada pasal 190 UU 13 tahun 2003. Nah, di situ menjelaskan mengenai sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan K3. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai dasar hukum dan juga tentang sistem manajemen K3. Nah, setelah ini teman saya akan menjelaskan tentang teori penerapan K3. Selanjutnya yaitu teori penerapan pelaksanaan K3. Dalam teori ini ada dua prinsip dasar yang harus dipegang, yaitu penentuan hazard. Hazard sendiri itu diartikan sebagai sumber bahaya potensial, dan juga ada tindakan pengendalian. Nah, identifikasi hazard harus dilakukan sebelum dimulainya suatu pekerjaan. Identifikasi hazard sendiri menggunakan teknik yang sudah baku seperti what if, checklist, JSA, HAZOP, dan sebagainya. Dalam proses mengidentifikasi sumber bahaya, ada penilaian risiko. Nah, dalam suatu pelaksanaan proyek di gedung atau proyek-proyek pembangunan sendiri, nantinya harus ada penilaian risiko terkait alat berat, pekerjaan, dan lain-lain. Dari penilaian risiko sendiri, ini sebagai bahan untuk mengetahui bahaya-bahaya yang ada yang nantinya bisa dicegah sebelum adanya bahaya itu terjadi. Tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi resiko ini berhubungan dengan penilaian resiko yang sebelumnya sudah didapat. Untuk itu, supaya lebih jelasnya terkait penerapan K3,
alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui langsung di lapangan bagaimana penerapan pelaksanaan K3 yang ada di pelaksanaan pembangunan. Saat ini kami sedang berada di salah satu proyek pembangunan pengendali banjir di Sungai Welang, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Dalam suatu proyek pembangunan pasti ada pelaksanaan K3 konstruksi. Untuk lebih lengkapnya, kami akan meninjau langsung terkait pelaksanaan K3 konstruksi yang dilakukan di proyek tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ini adalah contoh pekerja yang menerapkan K3 di proyek pembangunan Sungai Welang. Nah, dari pekerja itu menggunakan alat pelindung diri K3 berupa helm proyek, kemudian rompi, sarung tangan, sepatu boot, dan juga masker. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang upaya atau pencegahan dalam terjadinya bencana kebakaran. Nah, dalam kebakaran sendiri itu adalah timbulnya atau munculnya api yang besar yang mana menyebabkan kerugian di area sekitar. Nah, untuk dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja ini kita membahas upaya agar mengurangi terjadinya bencana kebakaran. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah kita terdapat sistem yang bagus untuk menangani hal tersebut. Jadi yang pertama kita harus ada di daerah atau di daerah proyek kita harus ada apa, kemudian atau alat pemadam api ringan. Kemudian yang kedua kita harus ada sistem hidran atau pompa air yang mana nanti itu merupakan sumber air bagi pemadam kebakaran yang datang ke lokasi ataupun ke teman-teman dari pekerja proyek. Kemudian yang kedua terkait arus listrik yang mana harus fasilitasnya perlu dipantau agar tidak terjadi arus listrik atau arus pendek yang menyebabkan kebakaran di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah pemisahan zona atau bahan-bahan yang mudah terbakar ini agar ketika terjadi kebakarannya itu tidak merembet ke wilayah yang lebih besar. Mungkin bisa kami contohkan terkait proyek yang ada di sekitar. Nah, untuk bisa dilihat sendiri kita di sini ada proyek irigasi yang mana telah dilakukan untuk penggalian, dan selanjutnya mungkin bisa